Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helna Nelis, Magister Pendidikan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat membahas pembelajaran di hari ini. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya di zaman jahiliyah hingga zaman saat ini. Guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang tertentu. Biasanya bertugas sebagai pendidik untuk menyampaikan informasi dan keterampilan kepada murid atau siswa. Jadi guru itu mempunyai ahli masing-masing, seperti di bidang ekonomi, matematika, biologi ataupun yang lainnya. Dan guru juga harus mendidik kepada siswa dalam menyampaikan informasinya dan harus jelas agar si murid tersebut agar bisa memahami apa yang guru menjelaskan. Guru dapat bekerja di berbagai tingkatan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah atau tinggi. Fungsi melibatkan pembimbingan, pengajaran dan membantu perkembangan siswa. Nah, guru itu biasanya mengajar di sekolah dasar menengah ataupun tinggi. Jadi biasanya di SD, di SMP ataupun di SMA. Seperti kalau di MA itu ada namanya itu di Kemendag itu biasanya adanya MTS, MI dan MA. Nah, di situ guru harus mengajari siswanya bisa dapat dipahami oleh siswanya. Dan guru juga harus membimbing kepada siswanya ketika dalam pembelajaran, baik pembelajaran terjun ke masyarakat ataupun secara teori. Nah, secara pengajaran guru juga harus jelas dalam membahas ilmu yang diterapkan oleh guru tersebut dan membantu perkembangan siswa. Nah, dan siswa juga pasti ada kekurangannya, baik dalam fisik ataupun secara mental. Mungkin disitulah guru aktif dalam mengubah atau pola pikir mereka agar bisa memahami materi yang guru dikasihkan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pendidikan kurikulum. Jadi di sini saya membahas tentang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memiliki peran utama dalam kepemimpinan dan manajemen sekolah. Jadi
kepala sekolah itu sangat berperan penting, apalagi tentang manajemen ataupun secara kepemimpinannya ataupun secara leader kalau bahasa organisasinya. Jadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Nah, di sini juga harus adanya keorganisasian. Kenapa? Sangatlah penting organisasi agar membantu dan membahu dalam sistem pendidikan. Di sini juga adanya pengawasan. Pengawasan itu artinya jangan sampai kita dalam pendidikan kurikulum jangan sampai tidak adanya pengawasan, karena sangatlah penting pengawasan. Dan evaluasi kegiatan sekolah. Evaluasi kegiatan sekolah apabila kita adanya kelemahan ataupun kekurangan, di mana kekurangan tersebut kita harus diadakannya evaluasi agar evaluasi tersebut bisa meningkatkan akreditas ataupun menunjukkan pendidikan kurikulum tersebut sangatlah membantu adanya evaluasi. Kepala sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi staf serta menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya menjadi hanya kepala sekolah saja, tetapi dia juga sangat berperan penting dalam kepada guru-guru lain ataupun kepada siswanya, karena agar saling rangkul-merangkul dan membahu untuk berproses dalam memajukan pendidikan kurikulum. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang merinci materi, metode, dan tujuan pendidikan. Jadi adanya kurikulum itu harus adanya materi. Materi apa sih yang harus kita bahas, dan juga adanya metode. Metode itu karena siswa sekarang itu di zaman milenial sangatlah lumayan agak susah dalam pengurusannya. Makanya adanya metode. Metode itulah sangat penting dalam kegiatan belajar kita. Bagaimana untuk sistem pembelajarannya, bagaimana untuk bisa paham agar siswa tersebut bisa memahami kurikulum yang diterapkan di pendidikan. Selanjutnya yaitu adanya tujuan pendidikan. Harus punya tujuan nih pendidikan itu, mau dibawa kemana. Pendidikan itu harus adanya tujuan. Kalau tidak ada tujuan, pasti tidak adanya target. Makanya target tersebut harusnya adanya tujuan dalam pendidikan. Selanjutnya, hal ini mencakup mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tidak hanya kegiatan belajar mengajar, tetapi harus adanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu agar kita itu dalam pembelajaran itu, kita sebagai siswa kita itu istilahnya tidak jenuh dalam belajar, tetapi adanya ekstrakurikuler gitu. Dan selanjutnya yaitu kurikulum berperan dalam membentuk arah dan fokus pendidikan di berbagai tingkat, baik sekolah maupun perguruan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Nah, makanya dari yang tadi saya jelaskan, tujuan itu sangatlah penting untuk memajukan pendidikan kita, baik dalam kurikulum ataupun pendidikannya gitu. Yang selanjutnya yaitu pendidikan memiliki peran krusial dalam pembentukan individu dan masyarakat. Nah, pembentukan pendidikan juga sangat penting dalam individual, dalam pribadi ya, kalau pribadi. Dan tidak hanya di pribadi saja, tetapi di masyarakat juga.
Karena pendidikan itu sangat dipandang oleh masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membantu dalam pengembangan pribadi dan sosial. Dalam pendidikan itu banyak pengetahuan kita, keterampilan, dan nilai-nilai membantu pengembangan pribadi dan sosial. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh untuk para siswa ataupun siswi. Nah, karena kenapa? Karena guru-guru juga memberikan pengetahuan kepada siswanya dan siswinya agar berwawasan luas. Selanjutnya, sistem pendidikan juga berkontribusi pada kemajuan saat negara dengan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Jadi, pendidikan juga membahas sumber daya manusia. Jadi, membahasnya sosial, ekonomi, ataupun disebut kita geografi. Mungkin itu secara kurikulumnya. Banyak juga ada di biologis ataupun kimia dan fisika. Itu juga sangat berperan penting bagi sumber daya manusia, sumber daya alam. Itu juga sangat dibahas di pendidikan kurikulum. Nah, kesimpulannya peran guru dan kepala sekolah itu sangatlah penting dalam pendidikan kurikulum. Pendidikan kurikulum tidak hanya membahas hanya pelajaran saja, tetapi di pelajaran itu kita harus adanya bisa tidak jenuh dalam pembelajaran. Di sisi lain ada juga metode, ada juga yang istilahnya sistem pembelajarannya beda dari yang lainnya agar siswa lain bisa dipahami dalam pembentukan pendidikan kurikulum. Mungkin dari itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.